kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Ada banyak masalah, tetapi pertolongan Tuhan membuat kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih juga untuk penyingkapan kebenaran firman-Mu yang semakin hari semakin jelas bagi kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan selama kami ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan diskusi kami tentang doktrin akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kami, Roh Kudus mengurapi kami supaya apa yang akan kami pelajari pada sore hari ini kami pahami dan kami semakin tahu mengarahkan pelayanan dan hidup kami. Teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya Tuhan juga percepat mereka. Jaringan yang kami pakai bersama-sama yang tidak begitu stabil, kami mohon kiranya Roh Kudus dapat bekerja sehingga setiap perkataan kami bisa didengar satu dengan yang lain dalam keadaan yang jelas. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membahas tuntas tentang pemerintahan mesianik dan durasinya, ya. Jadi apa yang membuat kita berbeda dengan kelompok-kelompok gereja yang lain mengenai pemerintahan mesianik itu adalah mereka katakan bahwa janji-janji Tuhan tentang pemerintahan mesianik di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam gereja. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa Israel yang disebut di dalam perjanjian lama yang akan dipulihkan itu sebenarnya adalah bermakna rohani. Dan makna rohaninya itu adalah gereja. Tetapi saya tidak sependapat dengan pandangan itu karena dalam pemaparan yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa gereja dan Israel itu dua entitas yang jelas-jelas berbeda satu dengan yang lain. Israel itu multi etnik. Israel itu sudah di nonaktifkan oleh Tuhan sementara di dalam kemitraannya dengan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Lalu Tuhan membangkitkan gereja. Gereja itu multi etnis, ya, multi etnis. Lalu yang kedua, bahwa gereja itu masih terus dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan peranan Israel yang diabaikan oleh mereka pada zaman perjanjian lama. Nah, jadi karena itu maka saya pada pendirian bahwa gereja dan Israel itu adalah dua entitas yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kedua-duanya ada di dalam rancangan Tuhan. Ya, dua-duanya adalah rancangan Tuhan. Dan nanti di akhir zaman terjadi lagi perbedaan. Ya. Israel akan masuk di dalam masa tribulasi, tetapi gereja diluputkan dari masa tribulasi. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang harus saudara pahami, supaya jangan sampai saudara mengatakan, oh kita ini Israel rohani gitu ya. Nah, kita bukan Israel rohani, kita ini gereja. Nah, yang kedua, apa yang membuat kita berbeda dengan beberapa kelompok, baik kelompok posmil maupun kelompok amil tentang kerajaan 1000 tahun itu adalah karena mereka mengatakan bahwa Wahyu pasal 20 tentang angka 1000 di situ adalah angka simbolik. Ya, angka simbolik yang harus diberi makna. Ya, maknanya itu adalah satu rentang waktu yang panjang. Nah, cuma panjangnya berapa lama, mereka tidak memberikan penjelasan-penjelasan yang detail seperti itu. Nah, sementara kalau kita baca bahwa Wahyu pasal 20 itu jelas bahwa 1000 tahun itu ada awalnya, 1000 tahun itu ada isinya adalah di mana gereja dan Tuhan Yesus memerintah bersama-sama. Lalu 1000 tahun itu ada akhirnya. Ya. Salah satu isi daripada 1000 tahun itu adalah iblis akan dibelenggu, dibuat tidak berdaya,
karena akan dimasukkan ke dalam satu jurang yang dalam, yang tidak beralas, dan di sana dia akan berada selama kurun waktu 1000 tahun itu. Nah, lalu di ujung akan dilepaskan dalam waktu yang singkat untuk kembali melakukan perlawanan terhadap Mesias dan orang-orang salehnya. Nah, jadi mereka katakan bahwa Wahyu pasal 20 itu simbolik. Ya, ditafsirkan secara simbolik. Tetapi kalau mereka konsekuen dengan penafsiran itu, mereka juga harus menafsirkan bagian-bagian yang lain dalam Alkitab itu, khususnya yang berkaitan dengan waktu itu. Mereka harus tafsirkan, yang saya sudah paparkan minggu lalu itu ya, bahwa banyak sekali keterangan-keterangan waktu di dalam kitab Wahyu, dan itu harus dijelaskan satu demi satu kalau mereka konsekuen. Tapi ternyata mereka hanya memperlakukan itu bagi kitab Airnya, Wahyu. Kan? Coba. Pak Ferry, ini di layar saya ini ada perintah sign in ini. Apakah nggak mengganggu ini ya? Sign in, Pak Daniel, sign in. Ada muncul box dialog, dia suruh sign in gitu. Tapi di layar kami nggak aman, Pak Daniel, nggak ada apa-apa. Oh, aman ya, oke. Ya, aman. Ya, oke. Nah, jadi saya harap bapak-bapak, ibu-ibu ya soal sependapat atau tidak sependapat dengan saya, tetapi sependapatlah dengan saya bahwa 1000 tahun itu memang adalah satu durasi, ya, satu durasi yang literal, ya, yang literal. Nah, dengan demikian maka kita tidak ada masalah-masalah lagi mengenai kitab Wahyu pasal 20 itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasal 14 dari diktat ini, yaitu mengenai langit baru dan bumi yang baru. Ini adalah satu nubuatan Alkitab juga yang jelas dikatakan ya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saya bacakan saja ayat-ayat ini Bapak Ibu supaya jelas bahwa ini dari Alkitab. Yesaya pasal 66, atau saya baca Yesaya 65 dulu ya. Yesaya 65 ayat yang ke-17 berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi itu jelas bahwa Tuhan akan melakukan satu pembaharuan secara total bagi langit dan bumi yang lama ini. Ya. Dan di dalam 66 ayat 22 dikatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Jadi ini langit baru dan bumi baru itu menjadi satu jaminan atau komparasi bagi keturunan Israel, ya, bahwa sebagaimana langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu akan tinggal tetap, demikianlah keturunanmu akan tinggal tetap di hadapanku. Ini janji Tuhan bagi Israel. Tetapi yang saya mau angkat di sini adalah bahwa langit baru dan bumi baru itu adalah satu realita yang akan diadakan Tuhan di waktu yang akan datang. Nah, di dalam 2 Petrus pasal 3, ini perjanjian baru ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Nah, ini langit yang kita tempati sekarang ini. Itu dikatakan begitu. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-13 dikatakan,
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu adalah nubuatan dari dua bagian Alkitab, Yesaya dan Petrus. Tetapi kemudian di dalam kitab Wahyu dipertegas lagi, dan kitab Wahyu itu menjelaskan langit baru, bumi baru itu secara lebih detail. Nah, itu yang akan nanti coba kita mencoba ke bawah ini untuk memperlihatkan. Nah, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 berkata, lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ini ketika akhir dari pemerintahan mesianik itu yang durasinya 1000 tahun itu dikatakan bahwa maka datanglah dia yang duduk di atas takhta itu, ya saudara baca nanti itu deskripsinya cukup tegas, jelas di dalam kitab Wahyu itu, dan dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi dan tidak ditemukan lagi bekas-bekasnya. Ya, di dalam ayat yang Wahyu pasal 21, pasal 22 itu seluruhnya berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Yaitu ayat-ayat itu ya. Jadi ini satu pengharapan Bapak Ibu, kita sedang menantikan langit baru, bumi baru ya. Ya, ini satu topik yang cukup terkenal di GSKI, teman saya Pak Erastus Sabdono itu ya, dia LB3 itu, dan itu sesuatu yang memang harus menjadi pengharapan kita, bahwa kita tidak hanya di dalam dunia ini saja, tetapi kita akan masuk di dalam satu bumi dan langit baru yang akan diciptakan oleh Tuhan. Nah, di dalam langit baru dan bumi baru itu tinggal ada dua tempat, saudara ya. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Nah, kita akan melihat ini poin demi poin. Nah, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-20 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, jadi keterangannya di sini adalah tidak ada lagi lautan, karena semuanya seperti apa namanya gitu ya, apa deskripsinya itu? Lautan kaca gitu. Jadi kita seperti berjalan di atas kaca. Kotanya turun dari surga, dari langit. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, jadi ini adalah satu lukisan tentang kota itu, betapa indahnya, ya kan? Betapa eloknya, sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, maka yang dipakai hanyalah perbandingan. Ya, perbandingan di situ. Seperti seorang perempuan yang berdandan bagi suaminya. Ya, saudara sudah melihat itu ya, Bunda Putri minggu lalu menyaksikan bagaimana pengantin perempuan itu berdandan secantik-cantiknya karena dia mau tampil di depan calon suaminya secara sempurna. Nah, demikianlah kota Yerusalem baru yang turun dari surga itu akan seperti itu. Nah, di dalam ayat yang ke-11 sampai 12 dari Wahyu yang sama, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wah. Mungkin nanti Bunda bisa jelaskan ini
atau Pak Ferry, karena saya sendiri belum pernah melihat benda permata seperti ini. Ini kayak apa ini benda ini? Ya. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbangnya itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, jadi itu kota itu di tempat yang lain itu digambarkan itu persegi 4, ya. Panjangnya dan lebarnya sama, lalu tingginya sama. Nah, masing-masing sisi itu ada gerbang, pintu gerbangnya 3, masing-masing sisi. Selatan 3, utara 3, barat 3, timur 3. Nah, di atas pintu-pintu gerbangnya itulah tertulis 12 suku Israel. Ya, itu dijelaskan di ayat 13 dan seterusnya. Nah, dikatakan bahwa Allah akan tinggal bersama-sama dengan manusia. Coba kita buka ini 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 11 itu, bahwa dalam masa pemerintahan mesianik itu ada pengenalan yang sempurna akan Allah. Sehingga seseorang tidak perlu lagi mengenal satu dengan yang lain. Oleh karena masing-masing orang yang sudah diselamatkan itu akan memiliki pengenalan yang sempurna terhadap Allah. Nah, tetapi di dalam Korintus di sini, Paulus sendiri mengatakan bahwa kita dengan Allah itu akan berhadapan muka dengan muka. Nah, kenapa bisa begitu? Oleh karena kesempurnaan kesucian manusia itu terjadi. Kalau kita sekarang, kita tidak bisa melihat Allah. Karena kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, dosa itu menjadi penghalang utama untuk manusia bisa melihat Allah. Dan kalau manusia memaksakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam kondisi yang seperti itu, maka kekudusan Allah itu akan menghanguskan, membunuh orang-orang yang memaksakan diri mendekat kepada Tuhan itu. Nah, tetapi nanti ketika langit baru dan bumi yang baru itu sudah tercipta, maka manusia dalam keadaan sempurna kekudusannya sehingga berhadapan muka dengan Tuhan. Seperti di dalam Kejadian pasal 2. Ya, Kejadian pasal 2. Bagaimana manusia itu secara bebas bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Bisa bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Saya bisa bayangkan waktu itu Tuhan Adam dibawa oleh Tuhan ke taman gitu kan. Atau ya dalam taman lalu dibawalah ke satu tempat, lalu kemudian Tuhan menunjukkan kepada Adam itu semua binatang, semua hewan. Nah, saya bisa bayangkan waktu itu Adam melihat setiap binatang itu, lalu Tuhan ada di sampingnya, berdiri di sampingnya. Karena dikatakan bahwa Tuhan membawa binatang itu kepada Adam dan melihat bagaimana Adam akan memberi nama kepada setiap binatang itu. Dan sebagaimana nama yang diberikan oleh Adam kepada setiap binatang itu, demikianlah nama binatang itu. Nah, jadi saya membayangkan itu, saudara, di dalam imajinasi saya itu, waktu itu Adam dan Tuhan itu berdiri bersama-sama menghadap ke kumpulan binatang itu. Nah, jadi suatu relasi yang sangat harmonis oleh karena Adam dalam keadaan sempurna tanpa dosa. Dan nanti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ini, kita akan mencapai kondisi itu. Ya, sehingga kita dengan Tuhan akan berhadapan muka. Ya, seperti kita dengan sesama pada hari ini. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4 dikatakan,
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, jadi baik Paulus di dalam Korintus maupun Yohanes di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4 ini, coba 22 ada lagi. Ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Demikian juga anak domba itu. Jadi manusia menyembah Tuhan dulu di dalam bait Allah, tetapi sekarang tidak perlu bait Allah lagi, oleh karena Tuhan sendiri sudah ada di hadapan dari umatnya pada waktu itu. Nah, makanya pertanyaan minggu lalu, kalau tidak berapa minggu yang lalu itu, bahwa apakah yang turun dari surga itu surga atau apa gitu. Kalau kita mengatakan surga itu adalah tempat kediaman Allah, ya jelas bahwa surga itu akan turun dari langit, tinggal di bumi, dan manusia akan tinggal bersama-sama dengan Allah di langit baru dan bumi baru. Dan saya kira tidak terlalu susah untuk kita mengatakan itulah surga, ya, di mana saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Nah, langit baru, bumi baru ini tidak memerlukan matahari dan lampu penerang. Nah, saya mau baca ayat ini lengkap. Yesaya 60 ayat 19 dan 20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Ini janji bagi bangsa Israel yang waktu itu sedang tercerai-berai, ya. Kalau kita baca di dalam Yeskel itu, mereka sudah dalam keadaan yang frustasi, oleh karena identitas kebangsaan mereka hilang milenium tahun, ya. Tetapi di dalam Yesaya telah dinubuatkan 700 tahun sebelum mereka dicerai-beraikan itu, bahwa nanti akan ada saat di mana Tuhan akan memulihkan kalian, dan waktu itu tidak diperlukan lagi matahari. Ya. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-23-24. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Jadi tidak dibutuhkan matahari. Nah, dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-5b, ya, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi jelas, ya. Itu sebabnya saudara-saudara, pertanyaan di dalam kitab Kejadian yang seringkali ditanyakan oleh mahasiswa ketika eksposisi Kejadian itu,
bagaimana ketika belum diciptakan matahari, bulan, dan bintang gitu loh. Saya lupa itu hari ketiga atau hari keberapa ya. Lalu bagaimana hari pertama, hari kedua? Dari mana cahaya itu? Nah itu pertanyaan mahasiswa begitu. Jelas di sini terjawab bahwa memang diciptakan benda penerang itu pada hari yang kesekian ya, hari ketiga kalau tidak salah itu ya. Tetapi bukan berarti bahwa sebelumnya itu tidak ada cahaya. Sebelumnya itu terang benderang. Oleh karena apa? Karena cahaya kemuliaan Tuhan itu menerangi seluruh alam semesta. Nah, berarti fungsi daripada benda penerang matahari, bulan, dan bintang itu, selain dia memberi cahaya itu sebenarnya hanya memberikan satu rotasi itu loh, perputaran waktu sebenarnya. Jadi Tuhan menetapkan matahari itu supaya menjadi pengukur waktu bagi umat manusia. Tetapi cahayanya itu sendiri sudah ada sebelum matahari dan bulan itu diciptakan Tuhan. Ya. Tidak terdapat malam di sana. Ini sudah ya. Makmur, sejahtera. Saya di sini masih agak ini saya coba ya. Membayangkan langit baru, bumi baru ini pada satu sisi sifatnya masih ada seperti bumi lama, di mana dalamnya ada aktivitas ekonomi begitu ya. Dan di sini dikatakan bahwa manusia akan makmur sejahtera. Nanti saudara baca itu di dalam Wahyu pasal 22. Itu saya bacakan saja. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi rupanya di sana ada aktivitas ekonomi. Jadi ada sebuah sungai, lalu di kiri kanan sungai itu ada jalan raya, ya. Seperti yang kita kenal juga di beberapa kota di Indonesia, kalau ada sungai di kiri kanannya itu ada jalan raya, dan dikatakan bahwa di tepi-tepi jalan itu ada pohon yang berbuah sepanjang tahun. Setiap bulan menghasilkan buah yang baru. Nah, jadi itu ada satu gambaran atau deskripsi tentang bagaimana makmur sejahteranya orang di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, oke, Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke neraka, mungkin sampai di sini ada yang mau dikomentari nih. Karena menurut saya di sini tidak perlu ditanya, ini ada sudah cukup jelas. Siapa yang mau komentar? Silakan. Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Nah, jadi makanya kalau saya mengajar kitab Wahyu itu, saya bilang Wahyu itu adalah sejarah yang ditulis sebelum peristiwanya terjadi. Nah, kalau itu dijadikan sebagai satu pedoman untuk mempelajari kitab Wahyu, kita tidak akan menemukan kebingungan-kebingungan kalau ada hal-hal yang kelihatannya simbolik. Karena yang simbolik di dalam kitab Wahyu itu di ungkapan-ungkapan, ya, lebih kepada ungkapan-ungkapan sebenarnya. Ungkapan-ungkapan dalam kitab Wahyu itu dijelaskan secara jelas juga oleh kitab Wahyu. Ya, yang Daniel, lain silakan. kan Bapak tadi bilang surga itu akan turun ke bumi. Ya. Jadi surga nanti memang di bumi ini Pak ya, setelah bumi yang lama dan bumi yang baru itu lenyap ya.
Sorry. Iya betul, langit yang lama itu lenyap ya. Iya betul. Lalu bagaimana dengan Firdaus, Pak, yang di langit ketiga itu? Itu juga turunkan nanti atau gimana, Pak? Begini dulu ya, oke. Jangan bilang saya mengatakan surga akan turun ke bumi ya, jangan ya. Karena ini ada ayat-ayat loh ya. Saya hanya tunjukkan aja. Jadi saya membacakan ayat-ayat tadi. Jadi nanti kata-kata saya cari itu dikonfirmasi lagi dari ayat-ayat ini, supaya jangan nanti di dalam pelayanan saudara bilang Pak Daniel mengatakan surga akan turun ke bumi, jangan. Ya, karena Alkitab yang mengatakan gitu ya. Saya hanya membacakan kepada Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Firdaus itu dengan sendirinya akan menjadi hilang. Karena orang-orang yang ada di dalamnya itu sudah dipindahkan ke dalam tempat yang kekal, yaitu surga yang ada di bumi. Iya, di langit dan bumi baru itu. Jadi Firdaus itu sudah tidak ada. Demikian juga nanti Seol, Tartarus atau Hades itu ya itu akan hilang. Karena apa? Akan diganti dengan yang permanen. Iya kan? Permanen. Jadi itu Pak. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Oke, tapi saya luruskan tadi ya. Jangan bilang Pak Daniel ya. Itu ayat-ayat Alkitab yang mengatakan itu ya. Saya belum menguraikan ini. Saya hanya membacakan tadi. Bapak, Ibu-Ibu ya. Di semua ayat-ayat tentang surga tadi itu ini. Ini ayat-ayatnya nih. Pak Yusuf udah punya diktatnya? Sudah Pak, dikirim via WA. Oh iya, nah itu. Jadi ayat-ayat dalam Alkitab itu yang saya baca itu. Jadi langit baru, bumi baru itu bukan Pak Erastus atau juga bukan Pak Daniel yang mengatakan, tetapi ya memang itu Alkitab yang bilang begitu. Ya, takutnya kan Pak, tadi bahwa ini tidak perlu ditafsir lagi, jelas kan Pak? Oh ya, literal. Takutnya kalau ada penafsir-penafsir bahwa nanti sorga itu di langit ke-7 lah gitu kan? Ya, saya minta maaf nih. Tata surya waktu itu saya nggak ada gambaran dari Alkitab ya. Kalau kita sekarang ini kan tata suryanya kan jelas ya. Yang seperti yang kita kenal galaksi Bima Sakti itu kan. Nah, cuma nanti di langit baru, bumi baru itu ya saya tidak ada data-data. Jadi saya tidak mau perbandingkan lebih jelas, lebih detail ke situ ya. Apakah nanti masih ada langit tingkat ketiga lah, karena tidak ada matahari ya, buat apa itu ya, karena tidak ada matahari. Jadi jadi sebatas itu Bapak Ibu ya, yang Alkitab katakannya sebatas itu. Jadi saya tidak mau menduga-duga. Jadi bagaimana dengan gugusan bintang-bintang yang dinyatakan dalam Alkitab itu ya, bumi ini bagaikan kristal gitu lah. Airnya saja bagaikan kristal gitu. Jadi itu saja. Ya, oke. Mungkin Pak Salpon barangkali mau ada. Lanjut. Ya. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke. Ya. Hanya nanti masalahnya, pokoknya titik persoalannya itu ada di apakah wahyu itu simbolik atau literal, itu aja di situ. Itu aja. Kalau sepakat bahwa itu literal ya tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara tentang neraka. Neraka adalah tempat kediaman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Oh ya, saya lupa tadi surga ini. Surga adalah tempat kediaman orang beriman semasa Perjanjian Lama, orang-orang yang menerima Yesus pada zaman gereja, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan setia pada masa tribulasi. Nah, itu. Jadi itu yang menjadi penghuni kerajaan surga. Nah, sebaliknya penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pada masa Perjanjian Lama, pada zaman anugerah, dan juga pada zaman antikris. Ya. Lalu orang bertanya, apakah Yesus sudah ada di Perjanjian Lama? Kan gitu.
Nah, itu pertanyaan itu muncul ketika saya mengajar ini teologi perjanjian lama. Apakah sudah ada Yesus di perjanjian lama? Karena bagi banyak orang Yesus itu baru mulai ketika di Bethlehem, ya kan? Tetapi jelas di dalam perjanjian lama Yesus itu sudah cukup jelas, ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, jadi barang siapa yang beriman kepada anak perempuan yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, itulah orang-orang yang akan masuk di dalam kerajaan surga itu. Nah, sebaliknya yang tidak percaya, mereka itulah yang akan masuk neraka. Apa neraka itu dikatakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, lautan api di sini, itulah neraka itu. Salah satu yang dipakai. Ya. Neraka juga diistilahkan dalam Alkitab sebagai kegelapan yang penuh gertak gigi. Ya. Saya baca ya. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam patratap dan gertak gigi. Ini ironi bagi bangsa Israel ini. Ya, karena dikatakan di dalam ayat yang ke-11, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, bangsa Israel ini. Jadi walaupun di masa tribulasi itu ada gerakan kebangunan rohani yang mengakibatkan gerakan pertobatan dari bangsa Israel itu secara besar-besaran, tetapi ternyata tetap juga ada dari bangsa Israel itu yang tetap tidak percaya, dan itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 8:12 ini, bahwa anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, jadi intinya keselamatan itu bukan karena bangsa, bukan karena komunitas, ya, tetapi keselamatan itu adalah masalah pribadi dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita orang Toraja, orang Batak ini bangga dengan status kita sebagai orang Kristen. Ya. Kalau generasi dulu nenek-nenek moyang kita itu terima Yesus dan mereka sudah pasti masuk surga, yaitu tidak otomatis bahwa generasi yang sekarang itu mutlak masuk surga. Karena apa? Karena keselamatan itu tidak kelompok, tidak komunal, tetapi dia personal gitu. Nah, jadi bangsa Israel itu ternyata juga sebagian dari mereka yang akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap itu. Nah, pasal 22 ayat yang ke-13 berkata, Matius 22 ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hamba itu, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin. Dia undang tamu-tamu khusus. Ya, tamu-tamu khusus itu diundang. Tetapi orang-orang yang dihormati secara khusus dengan undangan yang VIP ini, rupanya banyak alasan. Banyak alasan, saudara baca di atasnya itu. Lalu kemudian, Tuan pemilik pesta itu berkata, kalau begitu, pergi, karena makanan sudah tersaji, ya kan?
Pergi ke pinggir-pinggir jalan. Panggil siapa saja. Masuk, makan. Ada makanan gratis. Ya, tapi jangan bawa bungkusan kayak orang Toraja. Pak Salom jangan tersinggung ya. Ya, pokoknya makan gratis datang. Nah, lalu datanglah orang-orang dari pinggir jalan itu. Ya, datanglah orang-orang pinggir jalan. Tetapi ketika tuan dari pesta itu masuk untuk menemui tetamu itu, ternyata ada di antara mereka yang tidak memakai pakaian pesta. Nah, orang-orang yang tidak memakai pakaian pesta ini yang dikatakan ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, ini berbicara tentang bangsa lain ini. Kalau tadi bangsa Israel itu diundang secara VIP tetapi mereka tidak datang, maka diberikan kesempatan kepada orang-orang pinggir jalan, bangsa-bangsa lain datang. Tetapi bangsa-bangsa lain di sini tidak boleh menganggap anugerah itu gampangan gitu lah. Maksudnya begitu. Tidak boleh, wah saya selamat. Sudah tidak perlu bikin apa-apa lagi. Ternyata sesudah kita diselamatkan karena anugerah Allah, maka kita wajib untuk mengenakan pakaian pesta. Nah itu. Pakaian pesta itu, kalau kita bicara, kita baca dalam kitab Wahyu, berbicara tentang perbuatan. Nah, jadi pentingnya di sini saya flashback lagi Bapak Ibu, pentingnya untuk kita sadar bahwa memang kita diselamatkan karena anugerah. Tetapi sesudah kita diselamatkan oleh anugerah itu, oleh Allah karena anugerah itu, maka kita wajib untuk menata kehidupan kita supaya senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, dia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam perbuatan-perbuatan baik itu. Itulah yang dimaksud oleh Paulus di dalam Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu, tunjukkanlah, buktikanlah bahwa kamu itu sudah diselamatkan dengan hidup tidak bercelah. Ya, sama seperti bintang-bintang di ayat 15 itu ada seterusnya begitu. Nah, jadi lautan api itu merupakan nama lain dari kegelapan yang paling gelap. Ya. Matius pasal 25 juga masih ada satu ayat. Ayat yang ke-30 ini tentang, kita sudah baca ya, pengadilan bangsa-bangsa itu. Pengadilan bangsa-bangsa. Yang domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Nah, apa yang terjadi dengan kambing itu? Ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang Matius paling berapa, gelap. Pak? 25 ayat 30. Baik. Ya. Ya, ada di layar, Bunda, ya. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Jadi kegelapan yang paling gelap yang di dalamnya terdapat ratap dan kertas gigi. Nah, itu istilah lain dalam Alkitab dari neraka. Neraka ini Gehenna, kalau kita baca. Ya. Tetapi kalau kita baca kitab Wahyu, neraka itu bukan hanya Gehenna, ada beberapa istilah lagi. Tapi itu tidak terlalu harus saya sampaikan. Ya. Nah, dalam 2 Petrus 2 ayat 17, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang neraka itu, 2 Petrus 2 ayat 17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Makanya saudara-saudara, saya kadang-kadang kalau mengajar itu terbawa emosi, tetapi emosi yang
diharapkan menyemangati para mahasiswa itu supaya belajar sungguh-sungguh, karena kalau pengajaran kita itu menyesatkan orang, nah ini ayat yang ke-17 ini dari 2 Petrus itu, bahwa guru-guru palsu itu, pengajar-pengajar palsu, penubuat palsu, nabi-nabi palsu itu telah tersedia bagi mereka itu tempat yang namanya kegelapan yang paling dahsyat. Saya berdoa supaya kita dijauhkan dari itu, dan saya percaya kita semua dijauhkan dari itu, ya. Dan implikasinya adalah belajar baik, mengajar baik. Jangan mengajar berdasarkan asumsi, tetapi mengajar berdasarkan fakta-fakta. Ya. Neraka juga disebutkan sebagai kekelaman untuk selama-lamanya. Yudas. Ayat yang ke-13. Saya baca dulu. Siapa mereka di sini? Oh, ini penghujat-penghujat. Ya, saudara baca nanti keseluruhan itu ya. Tetapi di sini ada penghujat-penghujat. Dan dikatakan bahwa mereka itu, mereka bagaikan ombak laut yang ganas. Yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman. Ya. Untuk selama-lamanya. Orang-orang yang menghujat Allah di sini. Sudah baca di atasnya itu. Itu telah disediakan tempat yang namanya kekelaman untuk selama-lamanya. Ini kelam ini siapa yang bisa jelaskan samanya Pak? Bahasa Indonesia, Pak Roni, kalau kelam itu apa? Hitam pekat ya? Mungkin Bunda barangkali. Gulita. Kelam sama dengan apa? Ya Pak, gelap gulita, hitam pekat. Oh, gelap gulita. Oh ya, hitam pekat ya, itu kelam itu. Ya. Tapi ya kelam itulah. Jadi suatu keadaan yang betul-betul di sana tidak ada harapan. Ya. Lalu siapa tadi? Mau bicara? Bunda mau bicara? Tidak. Ya. Neraka disebut juga dalam Alkitab sebagai dapur api yang tidak terpadamkan. Nah, saya baca ayat-ayat ini. Dapur api yang tidak terpadamkan. Matius 3 ayat 12. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ayat ini adalah nubuat tentang penghakiman akhir, saudara. Ya. Jadi Yesus akan datang sebagai hakim untuk memisahkan gandum dari jerami. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa jerami itu akan dibakar. Ya, dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Matius pasal 13:41. Anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi
Saudara tahu perumpamaan ini, ya, itu lalang dan gandum itu. Tetapi yang kalau Matius pasal 3 tadi itu yang buahnya, kalau ini pohonnya ini, ya, pohonnya ini. Pohon lalang akan dicabut, pohon gandum akan dicabut, tetapi lalang itu akan dibuang ke dalam dapur api, ya, dibakar di api yang tidak akan ada habisnya. Ya. Oh ya, ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah, jadi doktrin akhir zaman dalam kitab Matius itu jelas. Lalu Markus 9 ayat 43. Markus 9 ayat 43. Dan jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, itu neraka itu, api yang tidak terpadamkan. Jadi di sini saudara jelas ya, bahwa neraka itu adalah satu tempat yang begitu mengerikan, dan karena itu maka jangan sampai Bapak Ibu ya menganggap remeh bahwa ini sesuatu yang bersifat simbolik saja. Ya itu ya, hanya lagi yang harus kembali ke situ. Ini bukan sesuatu yang historis. Nah, jangan begitu. Ini adalah sesuatu yang real, nyata. Jadi semua gambaran-gambaran yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, pernyataan-pernyataan yang kita baca tadi, maksudnya bukan gambarnya, pernyataan-pernyataan yang kita baca itu akan direalisasikan pada langit baru dan bumi yang baru. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu, maka poin tentang langit baru dan bumi baru ini selesai. Nah, tinggal satu poin minggu depan ini saya harapkan ini, apa yang harus kita lakukan yang menurut istilah abang saya itu, berkemas-kemas itu. Bagaimana kita berkemas-kemas itu? Realisasi dari berkemas-kemas itu, ya minggu depan ini saya akan bahas ini sebagai bagian terakhir. Dan sesudah itu, karena menjelang Desember kita libur dulu ya Bapak Ibu. Nanti Januari kita coba kontek-kontekan lagi mata pelajaran apa yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, oke, jadi demikianlah langit baru, bumi baru untuk hari ini. Bapak Ibu ada yang mau di-share, silakan. Ayo dihidupkan mic-nya lalu bicara apa yang mau dibicarakan. Tanggapan boleh, komentar boleh. Itu Pak Daniel. Apa? Apa namanya, bisakah diimprove lagi sedikit Pak tentang tadi itu bahwa sebelum dunia itu Yesus sudah ada. Oh ya. Karena ini juga Pak dalam berapologet kita agak susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kadrun itu Pak. Ya. Ya, memang begini. Bagi saya pelayanan apologet itu sesuatu bentuk pelayanan yang sangat bagus sekali. Tetapi kalau kita mau memaksakan orang untuk percaya kepada keyakinan kita, itu memang agak berat. Apalagi kadrun ini kan. Makanya Ya, tujuan apologet itu satu adalah mempertahankan iman. Yang kedua adalah meyakinkan orang yang kita sedang berapologet itu. Itu minimal dua dari tujuan apologetika itu. Nah, karena dasar pendekatan dari para Bapak tadi bilang kadrun ini adalah untuk mencari kelemahan dan kekurangan dari Alkitab itu, ya memang susah untuk kita meyakinkan. Tetapi kalau hanya untuk sekedar mengetahui apakah Yesus itu sudah ada dalam perjanjian lama, ya satu, Yohanes 1 ayat 1, ya kan?
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kan itu jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya kan? Pada mulanya apa? NRK itu. NRK itu menjelaskan keberadaan Yesus dari satu titik waktu yang tidak ada awalnya gitu loh. Nah, sorry, bukan titik waktu ya. Dari satu waktu yang tidak ada titik awalnya. Itu NRK gitu kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu. Nah, siapa Yesus itu? Logos itu Theos, ya, dikatakan itu. Jadi firman itu adalah Theos itu sendiri, Allah itu sendiri. Nah, karena itu maka orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya, kelompok-kelompok Kristen, ya, Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Saya kira Yohanes 1 ayat 1 ini perlu dia pecahkan, ya, perlu dia pecahkan dulu sebelum dia memberikan satu kesimpulan yang akhirnya kontroversial kan, gitu. Karena jelas Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu kekal, firman itu sudah prostonteon itu berhadap-hadapan atau bersama-sama dengan Allah sejak NRK itu. Lalu dikatakan bagian ketiga dari Yohanes 1 ayat 1 itu, firman itu adalah Allah. Jadi sebagaimana Bapa itu Allah, demikianlah firman itu juga adalah Allah gitu. Nah, itu pecahkan dulu Yohanes 1 ayat 1 itu sebelum kau berkesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu. Nah, dengan itu kita ke Perjanjian Lama. Nah, Kejadian 3:15 tadi itu saya kutip itu. Walaupun itu nubuat tentang kelahirannya, tetapi itu sudah menandakan bahwa dia sudah ada. Nah, atau gini dulu, sebelum kita ke Perjanjian Lama, Efesus 1 itu, ya. Baca mulai dari ayat berapa di situ itu, bahwa Yesus itu sudah ditetapkan untuk menjadi penebus bagi orang-orang berdosa sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan di dalam Efesus pasal 1. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 15 nubuatan tentang kelahirannya. Tetapi kalau kita baca di dalam Mika pasal 5 ayat 1, ya coba Pak Yusuf baca Mika 5 ayat 1. Ini sebentar lagi kita mau Natal nih. Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang itu memerintah pasal Israel. 4 ayat pasal 4 ke ayat 2-nya. Ya, 2-nya. 5 ayat 1, sorry. Ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, ini kan nubuatan tentang Mesias yang akan memerintah di kerajaan Daud yang akan dipulihkan itu. Itu kan jelas kan? Ya. Nah, sejak kapan raja itu akan mulai ada itu. Dikatakan di dalam frasa yang terakhir. Yang permulaannya sudah sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Ini kan begitulah bahasa kita mengungkapkan, karena terbatasnya bahasa kita itu kan. Nah, jadi kalau orang berkata itu sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala, ya itu berarti sesuatu yang permulaannya itu tidak ada titiknya gitu loh. Tidak ada titiknya. Jadi itu jelas ungkapannya itu. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini kita memaksakan kepada orang-orang yang memang tujuannya untuk mencari kelemahan Alkitab, ya nggak bisa, susah. Kecuali kalau mereka memiliki motivasi yang murni untuk mau mengetahui tentang Yesus, ya itu lebih gampang untuk meyakini ini. Nah, jadi jelas itu. Yesaya pasal. Bolehkah Yesus juga itu dibilang apa? Elohim?
Karena dia Allah. Elohim itu adalah pernyataan Alkitab tentang kejamakan Tuhan. Bentuk tunggalnya adalah Eloah. Eloah. Itu bentuk tunggalnya. Kalau jamak Elohim. Sementara kalau Yahweh itu adalah nama pribadi bagi Bapak. Yod-He-Pape ya Pak ya? Ya? Yod-He-Pape YHWH itu ya? Iya. Nama pribadi Bapak? Iya, iya. Itu nama pribadi. Ya. Itu nama itu tidak boleh disebut sembarangan bagi orang-orang Yahudi, maka diganti menjadi Adonai. Berarti Ya. kalau begitu Pak, sejak purbakala, berarti Yesus itu dalam keilahiannya dia tidak berawal juga ya? Oh iya, tidak. Yang Matius apa namanya itu Natal itu ya kemanusiaannya, inkarnasi. Inkarnasi. Ya, inkarnasi. Apa inkarnasi itu? Inkarnasi itu adalah Allah ya. Allah menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan. Sehingga di dalam Yesus terpadu dua sifat. Sifat insani dan sifat ilahi. Ilahi 100%, insani 100%. Keduanya bersatu, tetapi tidak bercampur. Keduanya bersatu dan tidak terpisahkan. Nah, jadi Yesus sekarang ini di surga yaitu dalam dua sifat itu. Sifat ilahi dan sifat insani. Tetapi sebelum Natal ya ilahi. Gitu aja. Makanya definisi dari inkarnasi itu mesti betul-betul dirumuskan secara pas ya. Karena kalau orang tidak memahami inkarnasi di dalam rumusan yang pas itu menjadi peluang untuk orang menyerang kita. Atau kita sendiri pemahamannya menjadi berkurang karena definisi dari inkarnasi itu tidak pas ya. Oke. Silakan. Pak Daniel, apa namanya? Apakah nanti kalau misalnya ini juga jadi satu topik bahasan, karena saya ngikutin banyak juga formula-formula Tritunggal itu yang agak susah kita telah apa. Kalau ada kesempatan nanti mungkin ini bisa atau sudah selesai ya, saya hanya tidak ikut kali. Belum. Mungkin gini, makanya nanti kan saya bilang kan untuk mata pelajaran ini minggu depan kita terakhir ya. Dan sesudah itu kita akan libur karena Natal. Nah mungkin dalam periode libur itu bapak-bapak yang masih rindu untuk terus berdiskusi dengan saya, coba cari topik-topik teologi ya. Saya kan master di dalam sistematik teologi. Jadi topik-topik apa dalam Alkitab yang bapak-bapak perlukan di dalam periode berikutnya apa? Nah, itu tugas-tugas bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sesudah ketemu satu pokok, silakan kontak saya, nanti kita diskusi lagi tahun Ya, depan. Pak Daniel, tapi ini mungkin sorry, Januari Pak. minggu kedua atau minggu ketiga baru. Mohon maaf ini mungkin nanti saya kayaknya di luar dari topik ini. Apa namanya? Karena saya ini tidak kuat di dalam pemahaman tentang Tritunggal. Nah, sekarang ada kan namanya juga Unitarian itu ya, yang Triteos itu dengan Oneness itu, bahwa ya, hanya Yesus, only Jesus begitu, tidak ada ya. Ya, Saya jadi mungkin bingung gini. sekarang Pak, dengan mengikuti YouTube itu saya jadi bingung ini, yang mana yang benar ini? Itu juga bahayanya kalau bapak-bapak belajar langsung dari buku-buku. Karena banyak orang itu berpegang kepada satu buku, lalu tidak melihat buku yang lain. Sama juga dengan di YouTube, ya, berpatokan kepada satu pendeta, lalu tidak membandingkan dengan pendeta yang lain. Nah, itu makanya perlu memang ada satu kuliah sistematis. Supaya kita dalam kelas itu kita bisa saling memberi pandangan. Nah, kalau Pak Yusuf mau itu, silakan dikoordinasi, dinunukan atau di beberapa denominasi Bapak itu, ya 5 orang lah minimal. Nanti saya siapkan satu hari khusus ya untuk itu ya. Tentu nanti teman-teman yang lain nanti ajukan pokok-pokok apa yang mau didiskusikan berikutnya. Oke. Tapi untuk Pak Yusuf mengenai Tritunggal itu, karena saya kira teman-teman yang lain tidak masalah lagi dengan Tritunggal, nanti Pak Yusuf kita bikin kelas khusus deh, satu kelas, tapi cari 5 minimal orang. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih.
Any question more? Silakan. Pak Sabam, komentar Pak Sabam? Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Ya, cukup jelas ya. Pak Salmon bagaimana nih, sobat? Baik, baik, baik. Ya. Ada komentar barangkali? Barangkali komentarnya begini, Pak. Tadi Ya. dari penjelasan itu, kalau tidak salah tangkap bahwa langit baru dan bumi baru itu adalah surga itu sendiri. Oh iya, Atau bagaimana? surga. Karena Ya. Tuhan akan ada di situ, ya. Ya, Tuhan akan ada. Jadi itu sama dengan surga. Nah, lalu Ya. bagaimana dengan neraka? Apakah itu tempatnya tersendiri? Oh, Artinya ada jelas. tempat tersendiri? Ya, itu jelas terpisah dari surga. Nah, lokasinya itu yang tadi saya memang sempat berpikir, di mana lokasinya lautan api Ya. itu? Karena tidak ada data di mana lokasinya itu, Pak. Jadi saya tidak berani untuk mengatakan apakah di bawah bumi, ya. Tetapi yang pasti bahwa itu ada ya. Di mana dianya Ya, itu, ya. Nggak usah ya itu Tuhan bisa ngatur lah itu. Ya, Tuhan bisa ngatur itu. Ya, Terima kasih. oke. Ya, Tuhan berkati. Pak Prayus ini, mana Pak Prayus ini? Ya. Halo Pak Prayus, tunjukkanlah mukamu. Masa orang selalu berani, tidak berani muncul gitu loh. Oke Bapak Ibu. Daniel, Ya, kalau saya mau tanyakan tuh apa yang kesimpulan tuh jadinya langit baru bumi baru itu sama dengan kerajaan 1000 tahun kah? apa? Langit baru bumi baru itu sama dengan kerajaan 1000 tahun kah? Oh tidak. Tidak ya. Nah, Iya. berarti kita masuk dulu ke dalam kerajaan 1000 tahun, baru masuk ke langit baru ya. Gitu, Pak. Oh iya, karena Pak Arif ini tidak aktif jadi kita sudah bahas itu beberapa waktu yang lalu ya. Saya hanya dapat Ya. kesimpulannya aja Pak jadinya. Jadi simpelnya seperti itu jadinya kan ya. Iya betul. Hmm. Perbedaan antara langit baru dengan kerajaan 1000 tahun itu Pak Arif adalah kalau 1000 tahun itu masih bumi ini seperti ini. Ya, masih seperti ini ya Pak Salon masih di Bogor, suasananya dingin, suasana hujan terus ya kan. Kalau kami di Jakarta ya banjir terus ya, suasananya masih itu kerajaan 1000 tahun. Karena masih di langit yang lama, bumi yang lama ya kan. Oke. Nah, tapi nanti di langit yang baru ya entah bagaimana Bogor itu jadinya nanti kan. Jadi Nah. intinya kerajaan 1000 tahun masih di bumi. Masih di bumi ya. Langit baru tuh bukan di bumi. Enggak, di bumi juga, tetapi semuanya menjadi baru. Yang lama Kalau itu dikatakan bumi ini akan menjadi lautan danau api itu gimana, Pak? nah itulah makanya yang lama, langit yang lama itu akan dibakar habis, ya kan? Langit yang lama itu yang sekarang kita diami ini, Pak. Iya, langit yang sekarang ini, yang juga nanti 1000 tahun masih di situ, masih ada seperti itu. Jadi Itu akan dibakar dengan api, lenyap, hilang ya kan? Iya. Lalu kitanya di mana nih, Pak? Kitanya di mana tuh? Kitanya posisinya di mana kitanya? Oh, kitanya kan diangkat ya. Kita kan ada di bumi nih. Waktu itu kita ada di bumi ya. Nah, itu juga satu pertanyaan bagus nih. Terima kasih. Nah, tidak dijelaskan di mana kita ketika langit itu sedang terbakar ya. Nah, itu tidak detail-detailnya itu nggak ada saya dapat dari Alkitab ya. Tetapi yang pasti bahwa bumi yang kita injak ini itu akan dilenyapkan. Manusianya enggak Pak ya. Manusia enggak lenyap. Enggak lenyap ya. Karena jadi manusia yang kita sifatnya dimensi atau real, Pak? real lah. Bukan dimensi, bukan satu dimensi bukannya. Real. Real ya. Real. Jadi perpaduan antara tubuh, jiwa dan roh itu kembali, tetapi tubuhnya itu tubuh tidak lagi binasa gitu. Itu dia. Nah, itu real. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang masuk di neraka, itu makanya dibangkitkan di air 1000 tahun itu, karena akan dipersatukan kembali jiwa dan tubuhnya. Demikian juga rohnya itu, supaya dimasukkan ke dalam
neraka, karena yang akan merasakan sakitnya di neraka itu adalah tubuhnya itu, bukan jiwa dan rohnya. Nah, jadi itu real. Ya, real. Jadi manusia yang masuk ke neraka itu adalah manusia yang utuh, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia yang surga itu terdiri juga dari tubuh, jiwa, dan roh, tetapi tubuhnya sudah menjadi tubuh yang dimuliakan. Nah, tubuh yang dimuliakan itu, saya baca beberapa, kan sekarang lagi menulis buku ini, doktrin ini, maka saya baca puluhan buku. Itu selalu mengatakan bahwa tubuh kita nanti itu sama seperti tubuh Yesus. Yang sudah bangkit itu, ya. Masih bisa makan, tetapi tidak perlu makan. Ya, itu Pak. Jadi, nah apakah itu dimensi atau real? Ya bagi saya itu real. Karena bisa disentuh, bisa dijamah. Maksud saya bukan dimensi real yang itu ya Pak. Maksudnya antara yang tadi, ketika bumi yang sedang dihancurkan, lagi dihancur, dapat di lautan api, posisi kita tuh di suatu dimensi yang realnya, suatu dimensi baru, atau seperti apa? Terpisahnya itu gitu kan. Waktu kejadian itu. Nah, itu yang saya, karena antara langit yang lama terbakar dengan langit bumi yang baru itu ya jelas tidak ada keterangan Alkitab Pak berapa lama dan kita ditaruh di mana. Jadi itu yang saya bilang tadi, saya tidak mau berandai-andai gitu ya. Iya, jadi biarlah itu rahasia Tuhan ya Pak ya. Tetapi kita yakin Pak Arif dengan saya dan teman-teman ya, kita dalam tubuh kemuliaan ya, Tuhan punya cara untuk, ya tentu api itu bukan untuk kita, tapi api itu untuk langit dan bumi yang material ini. Ya, saya kira itu Pak Arif. Oke, makasih Pak. Thank you, God bless ya. Bless. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, demikianlah untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan minggu depan, karena minggu depan itu tidak terlalu sulit ya, karena kita bicara tentang kehidupan sekarang, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tersisa yang belum dijawab untuk malam ini ya, nanti minggu depan kita bisa start dari situ. Tetapi minggu depan itu sangat penting, ya, sangat penting. Karena untuk apa kita tahu 1000 tahun, untuk apa kita tahu langit baru, bumi baru, tetapi kita nggak siap. Nah, jadi karena itu, kalau bisa minggu depan, jangan sampai saudara absen, karena itu merupakan gong, ya, gongnya itu dari doktrin eskatologi. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta Pak Sabam memimpin kita di dalam doa. Ya, kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau saat ini kami sudah menikmati pelajaran yang disampaikan hamba-Mu, Pak Daniel Palungan. Kiranya Tuhan menyertai beliau di dalam kesehatan, di dalam pelayanan, dalam semua pengajaran dan aktivitas kehidupannya bersama dengan keluarga. Engkau yang memberikan perlindungan baginya. Demikian juga kami ya Bapa yang sudah ikut serta untuk mendengarkan, biarlah itu tertanam dalam lubuk hati kami, untuk kami semakin dekat kepadamu ya Bapa. Demikian juga saudara kami yang masih berhalangan karena sakit, Bapak Imin, kiranya Tuhan yang menjamah, memberikan pemulihan yang daripadamu. Dan kami semua juga turut berdoa ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di minggu akan datang kami akan juga menikmati pesan-pesan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, biarlah kami tetap menjadi pendengar yang baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dalam syukur, haleluya, amin. Amin.